Aku benar-benar tak mengharapkan pernikahan itu terjadi. Pernikahan yang biasanya menjadi momen bahagia, justru berbanding terbalik dengan apa yang kualami saat itu. Ya, aku telah menjadi istri dari Doni yang merupakan kakak iparku. Kalian berpikir aku turun ruang juang? Jawabannya tidak, karena kakakku masih hidup. Kakakku, Kak Rani, divonis mandul padahal mereka baru menikah 1 tahun. Dan dia meminta aku memberikan putra untuk keluarganya. Dan anehnya, semua keluarganya setuju. Awalnya, aku menolak keinginan tersebut. Aku masih muda. Aku Vivi, 22 tahun. Masih kuliah walaupun semester akhir. Usiaku yang terpaut jauh dengan Mas Doni menjadi alasanku juga untuk menolaknya. Pasalnya, 9 tahun bukan jarak yang dekat. Belum lagi pandangan masyarakat tentang istri kedua. Aku tidak mau disebut adik tak tahu diri yang mengganggu kebahagiaan kakaknya sendiri. Apalagi, aku hanya adik tiri Kak Rani. Ya, aku hanya seorang anak yatim piatu yang beruntung bisa diasuh oleh orang tua Kak Rani. Tapi, hatiku akhirnya luluh ketika Kak Rani sampai memohon padaku. Aku tak tega membiarkan kakakku seperti itu. Dia adalah pengganti orang tua kami. Semenjak ayah dan ibu meninggal 5 tahun lalu, dia hanya menginginkan anak dariku. Aku menyetujuinya, dengan syarat harus bayi tabung. Aku tak mau menciptakannya dengan cara biasa, karena sama saja seperti mengkhianati kakakku. Aku kembali menatap diriku di cermin, dengan menggunakan kebaya sederhana dan makeup natural saja. Karena resepsi itu hanya dihadiri keluarga Mas Doni dan Kak Rani saja. Tidak ada orang lain yang tahu. Setelah resmi, aku langsung pulang ke rumah Mas Doni dan Kak Rani. Aku tak boleh lagi tinggal di kos. Dan disinilah aku sekarang, di kamar yang disiapkan Kak Rani. Kamar yang tepat berada di sebelah kamar kakakku. Esok harinya, pagi itu ada yang berbeda. Ketika aku akan berangkat kuliah, aku melihat Kak Rani sibuk menatap kopernya. "Kak, itu koper siapa?" Tanyaku penasaran. Apa Mas Doni ada urusan di luar kota? Batinku saat itu. Selama 1 minggu menjadi istrinya, tak ada yang berubah dalam kehidupanku. Aku dan Mas Doni hanya bicara seperlunya saja. Tak seperti istri pada suaminya. Mas Doni itu tipe pria dingin, yang irit bicara. Jadi agak susah untuk akrab dengan dia. Dari awal, aku sudah tak terlalu senang dengannya. Tapi apa mau dikata? Kalau kebahagiaan Kak Rani dengannya, aku bisa apa? Kalau bukan setuju saja. "Koper kakak deh, kakak ada urusan di Jakarta." "Urusan apa? Terus di sana berapa lama?" Kak Rani hanya tersenyum. "Kakak mau bantuin proyek Mas Doni yang di sana. Belum tahu kakak di sana berapa lama. Bisa 1 atau bahkan 3 bulan. "Kok lama, Kak? Kenapa nggak Mas Doni aja yang ke sana?" Protesku padanya dengan wajah cemberut. "Nggak bisa, Mas Doni lagi sibuk di kantornya. Kakak titip Mas Doni ya. Tolong jaga dia dan urus semua keperluannya selama kakak nggak ada." Aku merinding mendengar pesan Kak Rani. Seakan-akan dia akan pergi lama. "Tapi Kak, tolong jangan tolak permintaan kakak. Kamu harus jadi istri yang baik kalau kakak nggak ada," ujarnya sambil berkaca-kaca. Aku hanya mengangguk, tidak ingin melihat kakak-kakakku sedih. Singkat kata, sudah 1 minggu Kak Rani pergi. Aku sangat merindukannya. Kami memang berkomunikasi hampir setiap hari. Tapi itu tidak bisa mengabaikan rasa rinduku untuknya. Sementara keakrabanku dengan Mas Doni masih tetap sama. Dingin. Kami hanya bertemu ketika sarapan pagi dan bicara seperlunya saja. Apalagi Mas Doni pulang kerja selalu petang. Dan masalah bayi tabung itu, kakakku bilang, waktunya terserah Mas Doni. Dan aku enggan untuk bertanya padanya.
Mas Doni ini bukan tipe orang yang asik diajak diskusi. Melihat wajahnya yang datar, membuat siapapun akan malas bicara. Begitu juga aku. Sejak dia masih menjadi kakak iparku, aku akan memilih menghindar bila bertemu dengannya. Tak terasa, sudah 2 minggu Kak Rani pergi. Aku makin rindu dengan kehadirannya. Dan malam itu, karena cuaca panas, aku iseng mencoba menggunakan daster sederhana yang disiapkan Kak Rani di lemariku. Tak masalah juga. Toh di kamarku hanya ada aku, dan aku tidur sendiri. Tidak akan ada yang memperhatikan aku. Aku menuju kamar mandi yang ada dalam kamarku untuk berganti daster itu. Dan dengan percaya diri, aku keluar. Tapi betapa kagetnya aku ketika menyadari ada orang lain di kamarku. Ia sedang duduk di tepi divan. Dia tertegun, memperhatikanku. Mas Doni. Kenapa di sini, Mas? Seharusnya aku kembali masuk ke kamar mandi. Namun, aku malah berdiri seperti patung. Karena panik. Apalagi mata kami tanpa sengaja bertemu. Loh, ini kamar istriku. Jawabnya sambil melangkah ke arahku. Tersadar, aku melangkah mundur sampai menabrak meja rias. Sadar tak ada celah untuk lari. Aku mencoba menenangkan diri. Namun, aku justru dikejutkan ketika ia memberi sambutan lain. Mas, ini gak bener. Mas kan suami Kak Rani. Apanya yang gak bener? Aku kan juga suamimu. Tapi kita sudah sepakat dari awal kan, Mas? Aku gak pernah bikin kesepakatan apapun kok, katanya padaku. Aku panik. Mas, tapi... aku... Kata-kataku terhenti. Ketika Mas Doni memberi sambutan di bibir itu, aku mencoba menghalau badai darinya. Tapi rupanya percuma. Awalnya hanya sekedar sambutan. Namun semakin lama, justru berjalan ke arah segitiga Bermuda di Samudra Antartika. Dan hal itu membuatku ceramah kasidah saja. Entah kapan kabinet negara tak berada pada jabatannya. Tapi aku sudah tak peduli. Mas Doni rupanya tekun dalam menyelesaikan masalah dan problematika. Apalagi ketika ia mengambil perahu layar dan meletakkan pada pelabuhan yang kujaga. Aku justru menyambut niat mulia tersebut dengan gembira ria. Aku tak percaya pada diriku sendiri. Mengapa sampai bisa menyambut niat baiknya? Sampai akhirnya semua masalah dan problematika yang dialami terselesaikan dengan solusi yang tak pernah kupikirkan selama ini. Tanpa sadar, air mataku jatuh. Bukan karena solusi permasalahan itu, tapi karena aku sudah membohongi Kak Rani. Namun sejak itu pula, keakraban kami berubah drastis. Mas Doni yang semula datar, kini berubah ramah. Bahkan setiap pulang kantor, ia sempatkan menemuiku, hanya untuk bercanda, dan menanyakan kabarku saja. Aku tak mengira seorang pria yang awalnya irit bicara bisa berubah setelah peristiwa itu. Singkatnya, 3 hari kemudian, pagi itu aku yang sedang duduk di ruang tamu, mencoba menelpon Kak Rani. Sudah dari kemarin, ia tak mengabariku. Tapi rupanya, beberapa kali ku telepon. Tak ada jawaban darinya. Pesan WhatsAppku juga sama sekali tidak dibaca. Jujur, aku khawatir. Namun tiba-tiba, sepulang Mas Doni dari kantornya, ia menemuiku. Kamu siap-siap ya, Vi? Kita akan keluar kota. Sekarang. Loh, memang ada apa, Mas? Sudah, pokoknya kamu siap-siap dulu. Nanti Mas jelaskan di jalan. Aku pun mengangguk. Tak lagi bertanya. Di jalan, Mas Doni menjelaskan jika Kak Rani sedang dirawat di rumah sakit. Dia ingin bertemu denganku. Sepanjang perjalanan, Mas Doni menggenggam tanganku. Tapi aku tetap bingung. Entah kenapa, aku merasa ada firasat tak baik sejak kakakku pergi sebulan yang lalu. Dan sesampainya di rumah sakit,
Aku dibawa ke ruang ICU. Aku panik, karena aku tahu kondisi kakakku sedang tidak baik. Apalagi setelah tiba di ruangannya, air mataku jatuh, mendapati Kak Rani terlelap dengan banyak alat di sekelilingnya. Aku menangis dan bertanya-tanya, sebenarnya kakakku sakit apa? Aku menghampirinya. Kak, Vivi nggak tahu kalau kakak kayak gini. Tak lama kemudian, Kak Rani terjaga dan mencoba tersenyum. Vivi, kakak nggak punya banyak waktu, Dek. Kakak cuma mau minta maaf karena sudah egois. Aku menggeleng menangis. Makasih karena sudah bersedia jadi istri Mas Doni. Kakak titip Mas Doni ya. Vi, aku menangis mendengar kata-kata itu. Selanjutnya ia menoleh ke arah Mas Doni dan menggumamkan kata maaf. Mas Doni hanya mengangguk menanggapinya. Sedetik kemudian, dokter datang untuk pemeriksaan. Aku dan Mas Doni kemudian berlalu dari tempat itu. Kenapa Mas nggak pernah cerita? Sebenarnya Kak Rani sakit apa? Rani sakit leukemia, Vi. Seperti petir menyambar. Ketika aku mendengarnya, aku menangis. Dan Mas Doni berusaha menghiburku. Sampai ada suara ribut langkah kaki menuju ruang ICU. Aku hanya berdoa. Semoga Kak Rani baik-baik saja. Tapi terkadang, harapan berbanding terbalik dengan kenyataan. Ketika dokter keluar dari ICU, dia mengatakan, kalau Kak Rani telah meninggal. Aku kaget dan syok. Bahkan tak tahu apa yang terjadi. Karena setelah itu aku pingsan. Aku hanya menurut. Ketika Mas Doni membawaku kembali ke rumah. Setelah administrasi pemulangan jenazah selesai, 1 minggu setelah kepergian Kak Rani, kerjaanku hanya mengurung diri di kamar. Sampai suatu pagi, tiba-tiba Mama Rima, mertuaku, menemuiku di kamar. Kamu masih marah sama Doni? Aku diam. Tidak menjawab. Sebelum meninggal, Rani titip ini sama Mama. Kamu baca ya, Vi, ujarnya sambil memberikan sebuah surat padaku. Mungkin setelah membaca itu, kamu bisa memaafkan Doni. Aku diam. Bingung harus berkata apa. Barulah ketika ibu mertuaku pergi, aku pun membaca surat tersebut. Kalau kamu baca surat ini, mungkin kakak udah gak ada, Vi. Maafin kakak. Karena kakak gak jujur. Kakak tahu penyakit kakak. Baru 1 tahun yang lalu. Sebelum kakak nikah sama Mas Doni, kakak mencintai Mas Doni. Tapi dia mencintai wanita lain. Jujur kakak gak terima. Waktu tahu siapa wanita itu. Saat kakak tahu umur kakak gak lama lagi. Kakak menjebak Mas Doni. Agar dia nikahi kakak-kakak berhasil. Tapi dia marah. Saat tahu kalau kakak menjebaknya, kakak jelas terluka. Tapi kakak sadar, ini semua kesalahan kakak. Kamu tahu siapa wanita yang dicintai Mas Doni? Wanita itu, kamu. Tolong jangan pernah marah sama Mas Doni. Karena dia gak salah. Di sini kakak yang salah. Karena egois, tapi kakak sekarang sudah bisa tenang. Karena sudah bisa membuat Mas Doni bahagia sama kamu. Semoga ini bisa menembus kesalahan kakak. Sekali lagi, maafkan kakak ya, Vi. Begitulah kisah yang kualami beberapa tahun lalu. Semoga dengan kisahku ini, kita bisa mengambil hikmah. Bahwasanya jodoh bisa datang kapan saja. Bahkan dari seseorang yang semula sempat kita benci.